Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sahobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja kawan-kawan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam keadaan sejahtera. Kita akan berbicara tentang rawatan ayam, hal-hal apa saja yang harus standby di kandang selain dari pakan dan minum. Kita harus tetap menyediakan obat-obatan, karena seperti yang kita ketahui, sifat dari makhluk yang bernyawa itu sakit. Nah, sakitnya ini kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi ketika penyakitnya datang, kita harus selalu siap dan kita harus selalu sedia untuk mempercepat pengobatan, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan dalam tatanan ini adalah penyebaran penyakit dan kematian bisa kita tanggulangi lebih cepat. Mungkin ada yang menyediakan obat-obatan herbal, ada juga yang menyediakan obat-obatan non herbal. Itu tidak masalah. Yang jelas ketika ayam terjadi sakit atau ayam terjadi tanda-tanda bahwasannya terganggu kesehatannya, itu bisa cepat kita tanggulangi dan bisa cepat kita kendalikan, sehingga resiko kematian, resiko penularan juga bisa kita cegah, sehingga ayam-ayam kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan kandang kita juga tentunya itu aman dari penyakit. Ini adalah formula wajib yang ada di kandang. Sebenarnya ini masih ada, ternyata masih ada satu lagi ya. Ini kapsul buatan kita sendiri. Mungkin di video kami yang lalu kawan-kawan sudah melihat bagaimana kapsul itu kami buat. Kapsul itu sangat alami sekali ya, bahannya herbal. Bahannya adalah jahe, kunyit, bawang putih yang sebelumnya kita jemur, terus kita haluskan dan kita masukkan ke dalam kapsul. Inilah formula yang ada di kandang Taji Api. Ada kapsul herbal, ada Tremizin, ada tetraklor, dan ada bikomplek. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu fungsi dari bahan ini. Untuk kapsul sendiri itu kita manfaatkan sebagai rawatan harian ya. Rawatan harian biasanya kita lolohkan ke ayamnya. Itu memang sangat baik sekali karena komposisinya adalah jahe merah, bawang putih, kunyit. Itu kita rajah dulu, kita hancurkan dan kita jemur. Ketika kering kita bubukkan dan kita masukkan ke dalam kapsul. Terus ada tetraklor juga. Tetraklor ini lebih tepatnya sebagai obat untuk penyakit pencernaan. Untuk ayam yang terserang kolera itu sangat cepat sekali reaksinya. Untuk ayam yang mencret juga bisa kita tanggulangi. Biasanya ini kita lakukan atau kita berikan pada ayam melalui pakan dengan satu kapsul dan kita campurkan di pakannya. Untuk satu kapsul kita campurkan di pakannya. Sedangkan untuk ayam yang sakit kita lolohkan secara langsung, itu setiap pemberiannya 2 kali sehari, masing-masing 2 kapsul. Terus ada Tremizin. Tremizin juga kita berikan di ayam yang sudah menunjukkan ciri-ciri snot. Biasanya ayam yang pilek. Nah, ada juga bikomplek. Bikomplek kita berikan untuk ayam yang memang fase rawatan intensif atau fase penggemukan, sehingga nafsu makan dari si ayam ini bisa kita jamin, dan ayamnya juga memang bisa memakan apa saja yang kita suguhkan. Jadi inilah formula herbal dan non herbal yang ada di kandang Taji Api Farm dalam merawat ayam hutan merah Sumatera dan ayam Bangkok. Jadi seperti yang kita ceritakan di video kita yang lalu, ayam yang ada di sini yang kelabu api sebenarnya baru sembuh dan fase pemulihan dari penyakit kolera. Jadi ayamnya kita sudah mulai lepaskan dengan catatan ayam yang lain kita kurung, tempat minumnya tidak kita satukan, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan dalam fase penyebaran penyakit bisa kita tanggulangi. Dan untuk ayam-ayam yang lain sudah kita karantina seperti ini. Kita karantina, termasuk di sini juga Jarwo bersama pasangannya kita karantina juga. Sekaligus kita mengajarkan untuk betinanya bertelur di petarangan. Kalau untuk ayam hutan merah Sumateranya kita tidak pernah lakukan keluar ya. Ini sudah menjadi kandangnya sendiri dan
memang kita tidak izinkan ayam baru masuk, kecuali ayam hutan merah Sumatera yang sebelumnya kita karantina di kandang. Nah, bisa kawan-kawan lihat di sini adalah tempat ayam hutan merah Sumatera ori yang kita kawinkan dengan indukan, sehingga yang kita kawinkan dengan indukan ada yang ori, ada yang F1 dan ada yang non ori untuk mencari varian atau mencari warna yang lain. Jadi ini memang kita upayakan untuk ayam hutan merah Sumatera saja, untuk cetak F1 atau mencari varian warna bulu dari ayam hutan merah Sumatera yang lain. Kita kembali ke kandang lagi. Obat-obatan memang sebenarnya atau sejatinya sangat kita perlukan di fase rawatan atau di fase pemeliharaan, karena penyakit pada ayam sangat sulit kita terka dari mana asalnya. Umumnya yang kita ketahui adalah agen penyakit itu datangnya dari lalat dan dari nyamuk. Kita sudah antisipasi dengan pengasapan dan penyemprotan bawah kandang sehingga lalat yang masuk itu tidak membawa penyakit, atau memang sebelum masuk mereka sudah tidak mau lagi mengganggu karena ada asap. Kandang juga kita upayakan memiliki kandang box sebagai kandang karantina kalau ada yang terjadi sakit. Dan untuk ayamnya sendiri, ketika sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, kita sudah lakukan penjemuran. Tapi sifat penjemurannya adalah diumbar ya, jangan dijemur dengan kondisi yang dikurung, karena kita belum tahu daya tahan tubuhnya, apakah ayamnya sanggup untuk panas-panasan dulu atau tidak. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat ayamnya bisa bebas berjemur, ayamnya bisa bebas memilih bagian mana yang mereka inginkan. Kalau memang menginginkan daerah yang teduh, ayamnya tinggal ke tempat teduh. Kalau memang menginginkan daerah yang panas, ayamnya tinggal ke tempat panas. Jadi itu saja. Selain ketersediaan obatan herbal, kita juga menyiapkan obatan yang non herbal, dalam arti obatan pabrik. Karena apa? Karena kita ingin selalu mendukung kesehatan ternak kita dan selalu menjamin bahwasanya ternak kita dalam keadaan sehat dan bisa berproduksi dengan baik. Itu saja rekan Sobi, saudara-saudara Taji Api, berbagi pengalaman tentang rawatan ayam, hal-hal yang harus standby di kandang, baik dari pakan, minum, dan obat-obatan juga kita ceritakan sebagai pengalaman kita untuk saling berbagi kebaikan. Semoga ini bermanfaat. Salam untuk keluarga. Salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.